بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الإيمان والتوحيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهادة الاتباع والتجديد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة المباركون، ضيوف بيت من بيوت الله، وكلنا ضيوف الله في بيت من بيوته، أسأل الله أن يرفع لنا بذلك الدرجات ويكفر عنا السيئات. سنقف بحول الله سبحانه وتعالى حول وقفات حول ما يحصل في غزة وفلسطين. أسأل الله أن يفرج عنهم وعن كل مكروه. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beliau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bermanfaat untuk kita semua kelak di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, Dhuyufur Rahman, tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ini semua Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita kelak di akhirat nanti. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa yang sedang terjadi dan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Maka semoga dengan penyampaian ini kita bisa mengambil faedahnya, manfaatnya, dan kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada apa yang beliau akan sampaikan. ونحن نرى ونشاهد ونسمع ما يحصل لإخواننا في غزة وفلسطين. ينبغي علينا معرفة أمور عديدة. الأمر الأول أن نعتقد باليقين الجازم والاعتقاد الراسخ بأن ما يجري اليوم من كيد وقتل وهجر وهجوم شرس من الكفار على بلدان المسلمين فإنما هو بعلم الله وإرادته. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالأول أن يعتقد المؤمن أن كل ما يحصل الآن هو بعلم الله، وكل ما يحدث الآن هو بإرادة الله، وأن لله سبحانه وتعالى من وراء هذا الذي يحصل حكمة بالغة. فالله من صفاته ومن أسمائه الحكيم جل في علاه، فله الحكمة في ذلك وله العلم بذلك وله الإذن بذلك، يمحص به المؤمنين أو يختبر به من كان في صف المسلمين. فهذا أول ما ينبغي على المؤمن أن يعتقده من خلال هذه الأحداث التي يراها ويشاهدها. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, terhadap apa yang sedang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, maka terdapat poin-poin yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah harus kita yakini bahwa setiap apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi, telah terjadi, maka seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa pembunuhan, kemudian penyerangan, pengusiran dan lain sebagainya. Hakikatnya seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan bahwasanya hal ini akan terjadi, dan begitu pula seluruh apa yang terjadi merupakan izin ataupun iradah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran:
walau syaa Allah ma fa'alu. Jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka mereka tidak akan bisa memerangi mereka, ya. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kaum Zionis Israel itu tidak akan memerangi mereka. Maka ini menunjukkan bahwasannya seluruh apa yang terjadi di Gaza Palestina itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi di sana. Pak, oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus bersama-sama kita fahami terkait dengan apa yang sedang terjadi di Gaza. Wa anna al-muslim idza kana yarhamu akhihi al-muslim wa 'indama yara al-atfal as-sighara wa hum yuqattalun wa yara al-kibara wa hum yuqattalun ويرى النساء وهي ما بين قتيلة أو طريدة أو شريدة فيرحمها. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى أو أن رحمتك ستكون أكثر من رحمة الله، فالله هو الذي خلقه، الله هو الذي يرحمه أكثر منك. وإنما مات ذلك الصغير لحكمة أرادها الله، ولعل من بين تلك الحكم أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي يموت وهو طفلا صغيرا رضيعا من الحكم أنه سيدخل الجنة لأنه لم يجري عليه سن التكليف. وربما في علم الله أنه لو كبر قد يقع في بعض المعاصي والمنكرات وقد يغويه الشيطان. فنحن نتألم، لكننا واجب أن نستشعر أن لله حكمة في ذلك، وأن ذلك الصغير لو لم يكتب الله له في ذلك اللحظة الوفاة لعاش، لأن من حفظه وهو في بطن أمه ولا يملك لنفسه شيء يستطيع أن يحفظه بعد أن خرج منها. وإنما توفي باعتبار أن أجله قد استكمله في هذه الدنيا وعمره قد انتهى، وثانيا رحمة به، لأنه ربما لو أطال الله في عمره لاقترف من المعاصي والمنكرات، وثالثا رحمة بأبيه وأمه، لأنه سيكون شفيعا لهم في دار الآخرة بين يدي الحق سبحانه وتعالى. Maka terhadap apa yang telah kita fahami bahwasanya apa yang sedang terjadi, telah terjadi dan akan terjadi, itu merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala atas pengetahuan Allah. Allah yang mengetahui apa yang sedang terjadi, dan begitu pula apa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita fahami, segala apa yang terjadi pula di sana pasti terdapat hikmah di baliknya. Sebagaimana yang kita lihat ketika kita mungkin merasa sedih, ada anak kecil, anak bayi yang terbunuh dalam peristiwa ini, mungkin bagi kita yang melihatnya, ataupun bagi kedua orang tuanya, ataupun bagi keluarganya dan lain sebagainya, merupakan musibah. Namun ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana pasti ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah semoga anak tersebut menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Bisa jadi ketika anak tersebut lahir tumbuh kemudian menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, dan begitu pula hikmah yang lainnya. Semoga dengan musibah-musibah yang menimpa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk kita ketahui jemaah sekalian, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang sedang terjadi, sehingga Allah lebih sayang terhadap mereka ketimbang rasa sayang kita, perhatian kita kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ketahui bersama, seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ketika melihat peristiwa pengusiran, kemudian pembunuhan, kemudian berbagai macam
makar-makar yang dijalankan oleh Zionis Israel, maka membuat kita sayang kepada mereka, perhatian kepada mereka, menolong mereka, memperhatikan mereka. Namun ingat, perhatian Allah kepada mereka, kasih sayang Allah kepada mereka, pertolongan Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sekali-kali melupakan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثانيا لعل من الحكم التي نستلخصها مما يحدث لإخواننا في غزة وفلسطين سنة المدافعة التي هي من سنن هذه الحياة، المدافعة بين الحق والباطل، المدافعة بين الشر والخير، المدافعة بين أهل الإصلاح وأهل الإفساد. فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهي سنة من سنن الابتلاء والاختبار في هذه الدنيا. فعندما نرى ما يحصل لإخواننا نعلم أن هذه هي سنة الحياة وليس جديدا. فالأنبياء كم وجدوا والصالحين كم وجدوا من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. إذا كان كل نبي له عدو كيف بالصالحين وكيف بالمسلمين وكيف بأتباع الأنبياء؟ فهذا الذي يحصل يذكرنا بهذه السنة ويذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى جعلها سنة في الحياة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم يختم الله بهذه السنة ماذا خاتمتها يا رب؟ ولينصرن الله من ينصره. إن هذه السنة خاتمتها أن ينصر الله أولياءه. فعندما نرى نتذكر أن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، لكننا نؤمن بما وعد الله أولياءه في الأخير ولينصرن الله من ينصره. وقول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن وقت النصر وآليته وطريقته يعلمه الله ويحددها هو في الوقت والمكان الذي يريد. Maka poin yang kedua yang harus kita pahami terhadap peristiwa yang sedang terjadi terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina, jamaah yang dimuliakan Allah, maka peristiwa ini mengajarkan kepada kita semua bahwa di antara ketetapan sunnatullah, ketetapan Allah dalam kehidupan manusia, khususnya orang-orang beriman, yaitu adalah yang disebut dengan sunnatul tadafu ataupun sunnatul mudafa'ah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adanya kebenaran yang akan berhadapan dengan kebatilan, adanya kekufuran yang akan berhadapan dengan keimanan. Maka setiap kebenaran-kebenaran yang ada dalam kehidupan ini, maka pastilah di sana ada penghalang-penghalang yang akan menghalang mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketetapan Allah ini, sunnatullah ini sudah menjadi hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap hamba-hamba yang beriman. Maka kita tidak bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka di dalam di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula daf'ullah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjalankan sunnatul tadafu ini, maka di sana akan ada orang yang menghancurkan tempat ibadah dan sebagainya. Namun ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini menyebutkan wala yansurannallaha man yansuruh. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para nabi, para rasul, orang-orang saleh saja, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, dan Allah telah menjadikan pada setiap nabi musuh. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, para nabi dan para rasul saja punya musuh. Seorang yang paling mulia, manusia yang paling mulia saja Allah tetapkan bagi mereka musuh, yaitu adalah
kebatilan yang akan senantiasa menghalangi mereka, maka bagaimana dengan orang-orang saleh? Bagaimana dengan kaum muslimin? Maka mereka pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan sunnah mudafa'ah, yaitu pertentangan antara keimanan dan kekafiran. Kebenaran dengan kebatilan akan senantiasa ada dalam kehidupan ini. ثالثا أيها الأحبة، من الفوائد التي نستخلصها وتجعلها ظاهرة جلية ما يحدث لإخواننا هي سنة الابتلاء والتمحيص، وأن الله أراد أن يميز الصفوف فيعلم المؤمنين ويعلم الله من المنافق ومن المؤمن، من المنفق من المتكاسل، من الذي يحب الدنيا من الذي يحب الآخرة، من الصادق في نصرة دين الله ومن المتخاذل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كيف سيظهر المجاهدين إلا في مواطن البلاء؟ كيف سيظهر حقيقة الصابرين إلا في مواطن الابتلاء؟ وإلا كل الناس في وقت الرخاء أنا صابر، لكن إذا نزل به البلاء ظهر حقيقة صبره. كل الناس في وقت الأمن والأمان أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، لكن في وقت الحقيقة ربما يبخل بقليل من ماله ليس بنفسه فقط. فإذا هنا الله أراد أن يميز الصفوف، قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يميز في هذه الفتنة وفي هذه المصيبة، ونحن نرى هذا واضحا وجليا. نرى سبحان الله كم من بلدان من بلاد العالم الإسلامي وقف متفرجا، وكم من بلدان كان يتوقع منهم النصرة لإخوانهم وقفوا في صف العدو، وكم من أناس كان الأصل أنهم أول من يقف مع إخوانهم كانوا بالضد من ذلك. كيف كنا سنعرف ذلك لو لم تكن هذه الواقعة التي ميز الله فيها الصفوف وأظهر فيها حقيقة الإيمان في قلوب الكثير من الناس وحقيقة المواقف عند من يدعي الإيمان والإسلام. Maka poin yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil terhadap peristiwa yang sedang menimpa kaum muslimin yang ada di Palestina, Gaza, yaitu adalah dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerapkan di antaranya adalah, selain yang kedua tadi adalah sunnatut tadafu, pasti adanya pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Maka yang ketiga adalah dengan peristiwa ini juga Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita bahwasannya di sana, di dalam kehidupan ini ada yang namanya sunnah ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk sunnatul ibtila, yaitu ketetapan Allah untuk menguji hamba-hambanya, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mentamhis, yaitu untuk menyaring di antara hamba-hambanya siapakah di antara mereka yang keimanannya betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara mereka yang keimanannya hanya main-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah akan senantiasa menguji kita dengan apa? Salah satunya adalah dengan peristiwa yang sedang menimpa kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina, jamaah sekalian. Dengan peristiwa ini Allah akan melihat, menguji kita semua. Mana di antara kaum muslimin yang peduli terhadap saudaranya? Mana di antara mereka yang mengaku beriman kepada Allah, namun dalam ketika mereka melihat saudara-saudaranya, mereka hanya bisa terdiam, bahkan justru menyalahkan saudara-saudara mereka yang ada di Palestina, menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat-tempat mereka, menyuruh mereka untuk menyerahkan diri mereka saja, mereka memerintahkan mereka untuk menyerahkan Masjidil Aqsa sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini akan menyingkap tabir-tabir kemunafikan, maka bisa kita melihatnya dalam peristiwa ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalaulah Allah tidak memuji kita dengan hal ini, maka setiap orang akan mengaku bahwasannya saya mujahid, saya adalah orang yang sabar. Saat dia dalam keadaan tenang, saat dia dalam keadaan hidup yang tenang, penuh kemewahan dan lain sebagainya, mungkin dia bisa mengaku saya adalah orang yang sabar. Namun ketika dia mendapatkan ujian, salah satunya adalah ujian ini, maka akan tersingkap hakikat daripada sifatnya. Apakah dia betul-betul orang yang sabar ataukah tidak? Dengan peristiwa ini pula Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap seseorang apakah keimanannya betul-betul benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya peristiwa-peristiwa ini akan menyingkap hakikat daripada jati diri seorang hamba. Apakah dia betul-betul ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ada di antara mereka yang ketika Allah uji dengan hal ini mereka tidak sabar, maka mereka tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjihad di jalannya. آخر السنن كثيرة، لكن أنا أريد عندما نفكر في هذا سنعلم جزءا مما أراد الله أن يوصل لنا بهذه الأحداث. فكل شيء يقع في الدنيا لحكمة وعبرة، نتألم لكن نأخذ الدرس ونتعلم كما يقال. السنة الرابعة والأخيرة التي نختم، لا يسعنا الوقت، هي سنة الإملاء والاستدراج للكافرين. سنة الإملاء والاستدراج للكافرين وللمنافقين أيضا، لأن بعض المؤمنين لا يعرف هذه السنة، وهذا ليس معنى ذلك أن هذا جديدا، بل هذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تأخر الوقت، تأخر النصر، والله يجيبهم على إن نصر الله قريب. لكن المؤمن واجب أن يعلم أن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى يمهل للظالم، وهذه سنة. فلذلك عندما نرى يا الله منذ 3 أشهر، يا الله من قبل ذلك منذ 70 سنة، هي سنة الله، هي سنة الله أن الله يمهل الظالم، لا يأخذه في أول خطأ، لا يأخذه في الوقت الذي نظنه مناسبا، لكن الله يستدرجه. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فمن فهم هذه السنة استراح قلبه بأن الله سبحانه وتعالى إنما يمهل الظالم وسيأتي وقتا لأخذه وينتقم الله له، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء يمهل ولا يهمل جل في علاه. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, karena keterbatasan waktu, beliau menyampaikan bahwa masih banyak lagi hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Namun beliau mengakhiri dengan poin yang keempat, yaitu adalah dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerapkan adanya yaitu sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala istidraj bagi orang-orang kafir. Maknanya apa jemaah sekalian? Bisa jadi kita sejak peristiwa 7 Oktober hingga detik ini, kita di antara kaum muslimin sudah ada yang merasa bosan, Palestina lagi, ataupun kaum muslimin yang ada di Palestina jauh lebih lama merasakan penindasan ini selama 70 tahun. Sehingga ada di antara mereka yang berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang? Kapan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka? Maka jawabannya adalah ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan tiba dalam waktu yang dekat. Oleh karenanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan siapa perdana menterinya, Pak? Netanyahu. Ya, Netanyahu kenapa masih hidup? Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, bukan karena
Allah ingin menjaga dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada setan nyawa agar Allah Subhanahu wa taala menambah, melipat gandakan pahala, melipat gandakan kerusakan-kerusakan ataupun dosa-dosa yang ada pada setan nyawa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum liyazdadu itsma khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Jangan sampai orang-orang kafir itu merasa ketika mereka dibiarkan di dalam kekufuran mereka, kezaliman mereka, penindasan mereka terhadap kaum muslimin, Allah membiarkan mereka. Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka, Allah, jangan sampai mereka bahwasanya itu adalah kebaikan untuk mereka. Maka ingatlah bahwasanya tujuan Allah membiarkan mereka dalam waktu tertentu agar mereka dosa-dosa mereka bertambah dan siksaan mereka kelak di yaumil akhir nanti akan berkali-kali lipat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus bisa bersama-sama kita pahami. Ketika kita memahami akan hal ini dengan baik, maka hati kita akan menjadi tenang. Kok tidak kaum muslimin tidak segera mendapatkan pertolongan, apakah kaum muslimin banyak berdosa dan lain sebagainya? Maka kita harus ingat akan hal ini, jemaah Allah. Allah masih memberikan waktu kepada Zionis Israel untuk bisa hidup di tanah Palestina agar dosa-dosa mereka senantiasa bertambah dan siksa Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di akhirat akan semakin berat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat beliau sampaikan. Dan terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang telah terjadi terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina mengajarkan kepada kita semua untuk bisa memberikan loyalitas kita kepada mereka. Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka ketika tadi beliau menyebutkan bahwasannya peristiwa ini akan menjadi ujian bagi orang-orang beriman, maka inilah yang akan menguji kita seberapa kuat kita di dalam membantu saudara-saudara kita, seberapa teguh kita di dalam mendukung perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya ujian bagi jamaah Masjid Al-Husna. Kita semua siap mendukung perjuangan kaum muslimin di Palestina, Bapak Ibu sekalian? Siap berkorban dengan jiwa kita, harta kita, pikiran kita, dan seluruh apa yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jamaah sekalian? Siap berangkat ke Palestina, jamaah sekalian? Siap. Ibu-ibunya nggak siap, Pak. Bapak-bapaknya siap saja, ya. Katanya lebih baik ke Palestina daripada ke rumah, katanya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka kewajiban kita hanya satu, yaitu adalah memberikan loyalitas kita terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina dengan segala apa yang kita miliki. Kalau kita hanya memiliki satu upaya, yaitu adalah doa, maka lakukan. Namun jika kita memiliki kemampuan selain daripada doa, maka hendaknya kita memberikan tambahan pertolongan itu. Apakah dengan harta kita, apakah dengan pikiran kita, apakah dengan kekuasaan kita, dan segala apa yang kita miliki. Siap jamaah sekalian? Ya. Di sini ada dokter, ya. Kalau siap nanti bisa disampaikan oleh dokter, ya. Atau yang lainnya, ya. Atau yang lainnya, ya. Ibu-ibu kalau mau jadi relawan di sana juga bisa disiapkan seperti itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya maka di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dalam kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan kepada jemaah sekalian, di antara upaya kami Yayasan Himayah Foundation untuk
membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah kita sedang menggalang untuk kebutuhan pengadaan truk tangki air untuk kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina. Mengapa perlu untuk truk tangki air jamaah sekalian? Kita saat ini belum waktunya untuk membangun bangunan karena kondisinya belum memungkinkan. Maka yang paling dibutuhkan saat ini diantaranya adalah krisis air, karena 70% air yang ada di Gaza khususnya itu sudah tercemar, tidak layak untuk dikonsumsi jamaah sekalian. Ibu-ibu bisa merasakan kalau di rumah air sehari mati saja ibu, kira-kira apa yang terjadi ibu-ibu sekalian ya? Maka kita akan mengalami kesulitan dan sebagainya. Maka oleh karena itu di antara upaya kita adalah kita memiliki sumur ya, sumur bor ya, yang dalamnya lumayan dalam, karena kalau cuma 15 meter, 10 meter itu Gaza di pinggiran ya, di pinggiran laut ya, sehingga akan masih ada rasa air lautnya, namun membutuhkan sumur bor yang dalam, dan sumur ini sudah ada. Namun masalah berikutnya adalah bagaimana di dalam mendistribusikan air ini hingga ke tempat-tempat yang dihuni oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, sejak 7 Oktober kemarin kita sudah menggalang untuk pengadaan truk tangki air ini. Maka kami baru berhasil mengumpulkan 200 juta dari kebutuhan 600 juta untuk pengadaan truk tangki air ini jamaah sekalian. Maka kita harapkan semoga pada bulan Ramadan ini kebutuhan ini bisa tertutup. Maka salah satu diantaranya adalah melalui jamaah Masjid Al-Husna. Siap jamaah sekalian untuk mendukung kaum muslimin di Palestina jamaah sekalian? Siap mengalirkan 1 tetes air untuk kaum muslimin yang ada di Palestina jamaah sekalian? Jangan cuma 1 tetes ya. Kalau bisa 1 apa misalnya kita berikan. Maka tadi kami sudah berkoordinasi dengan pengurus DKM. Bagi jamaah sekalian yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak untuk pengadaan truk tangki air ini, maka kami persilahkan nanti panitia bisa mengedarkan kota infaknya. Ataupun Ustaz, bagaimana kalau saya kesempatan kali ini tidak bawa uang cash, maka nanti bisa menghubungi panitia untuk mengambil, bisa melalui transfer. Dan begitu pula di antara cara kita untuk mempercepat tercapainya kebutuhan ini jamaah sekalian, maka bisa dikelilingkan ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di antara upaya kita adalah kita ingin melelang ya, yaitu shawl ya, shawl ini shawl Palestina sebagai saksi simbol kita bahwasannya telah mendukung segala apa yang sedang terjadi di Palestina. Maka bagi jamaah yang berkenan untuk mengambil 1 paket pengadaan truk tangki air ini dengan senilai 500.000, maka kami akan hadiahkan kepadanya satu shawl ini. Semoga ini yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, dahulu aku telah membantu saudara-saudaraku yang ada di Palestina ya Allah. Ini adalah saksinya ya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, boleh enggak kalau saya dengan harta zakat saya membantu saudara-saudara kita di Palestina? Maka fatwa ulama memperbolehkan bagi kita menyegerakan pembayaran zakat ketika terjadi musibah yang sedang menimpa kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam kesempatan kali ini kami dari hati yang paling dalam mengajak kepada kaum muslimin untuk bisa betul-betul selain mendoakan mereka dan memberikan seluruh apa yang kita miliki ya, baik berupa pemikiran kita, harta kita dan lain sebagainya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala justru bukan mengurangi harta kita, melainkan akan menambah dan melipat gandakan daripada apa yang kita telah keluarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti bagi jamaah setelah sholat tarawih bisa menghubungi panitia bagi yang ingin mengambil paket pengadaan truk tangki air ini. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.